Pernahkah kamu membayangkan sebuah komputer yang bisa melakukan perhitungan secepat kilat dan memecahkan masalah yang bahkan superkomputer pun menyerah? Nah, mari kita bahas tentang teknologi keren ini, yang namanya komputer kuantum. Bayangkan, selama ini kita kenal komputer biasa yang menyimpan informasi dalam bentuk bit, seperti saklar lampu yang cuma bisa nyala dengan kode 1 atau mati dengan kode 0. Tapi komputer kuantum ini beda, dia menggunakan yang namanya qubit. Nah, si qubit ini unik, dia seperti saklar yang nyala dan mati sekaligus. Fenomena ini namanya superposisi. Jadi bayangkan kalau satu bit cuma bisa menyimpan satu informasi, nah, satu qubit bisa menyimpan banyak kemungkinan informasi sekaligus. Ini seperti kamu bisa berada di banyak tempat dalam waktu yang sama. Terus, ada lagi yang lebih ajaib namanya keterikatan kuantum atau entanglement. Ini seperti dua qubit yang punya ikatan batin yang sangat kuat. Meskipun mereka berjauhan, kalau kamu mengubah keadaan salah satunya, yang lain juga langsung ikut berubah. Einstein sampai bilang ini aksi seram dari jarak jauh. Bayangkan, kayak punya telepati. Nah, prinsip ketiga namanya interferensi. Ini terjadi ketika qubit-qubit yang lagi dalam keadaan superposisi itu berinteraksi. Mereka bisa saling memperkuat atau melemahkan, kayak gelombang air yang ketemu. Ini memungkinkan komputer kuantum untuk memanipulasi informasi dengan sangat presisi. Jadi, bedanya komputer kuantum sama komputer klasik itu seperti ini. Komputer klasik itu seperti mencari satu kunci yang pas buat satu gembok dengan nyoba satu-satu. Sementara komputer kuantum, karena dia bisa ada di banyak keadaan sekaligus atau superposisi, dia bisa nyoba semua kunci itu secara bersamaan. Makanya, untuk masalah-masalah tertentu yang super kompleks, komputer kuantum bisa jauh lebih cepat. Terus, komputer kuantum ini bisa dipakai buat apa aja sih? Sangat banyak. Misalnya, buat masalah optimasi yang rumit kayak nyari rute pengiriman barang yang paling efisien. Atau buat simulasi dan pemodelan sistem yang kompleks kayak bikin obat baru, atau material canggih. Bahkan di bidang keamanan, komputer kuantum bisa dipakai buat memecahkan kode enkripsi yang sekarang kita pakai. Tapi di sisi lain juga bisa dipakai buat bikin sistem keamanan yang lebih canggih lagi. Nggak cuma itu, komputer kuantum juga bisa bantu banget di bidang analisis data dan machine learning buat memproses data yang gede banget dan nemuin pola-pola yang tersembunyi. Keunggulan komputer kuantum ini jelas banget kan? Dia bisa lebih cepat, bisa menyimpan dan memproses informasi dalam jumlah besar. Dan yang paling penting, dia bisa memecahkan masalah-masalah yang dulunya nggak mungkin dipecahkan sama komputer biasa. Tapi, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Qubit itu sensitif banget sama gangguan dari luar, gampang kehilangan keadaan kuantumnya, atau yang disebut dekoherensi. Jadi, bikin qubit yang stabil itu sangat susah. Karena qubitnya tidak stabil, jadi lebih gampang juga terjadi kesalahan dalam perhitungannya. Makanya, para ilmuwan lagi berusaha keras buat mencari cara buat koreksi kesalahan di komputer kuantum ini. Selain itu, bikin komputer kuantum dengan banyak qubit yang bisa kerja bareng juga tantangan besar. Sekarang, jumlah qubit di komputer kuantum masih terbatas. Tapi tenang, meskipun banyak tantangan, masa depan komputer kuantum ini sangat cerah. Para peneliti terus mengembangkan qubit yang lebih stabil dan berusaha menambah jumlahnya. Mereka sementara berjuang untuk mengatasi semua keterbatasan yang ada. Komputer kuantum ini diprediksi bakal punya dampak besar di berbagai industri, mulai dari farmasi, keuangan, energi, sampai keamanan siber. Bahkan ada istilah namanya supremasi kuantum, yaitu saat komputer kuantum bisa melakukan tugas yang tidak bisa diselesaikan sama komputer klasik dalam waktu yang wajar. Google bahkan pernah mengklaim udah mencapai ini di tahun 2019. Intinya, komputer kuantum ini punya potensi yang luar biasa untuk mengubah dunia komputasi dan memecahkan masalah-masalah kompleks yang selama ini jadi misteri buat komputer biasa. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, masa depannya kelihatan sangat menjanjikan, dan mungkin gak lama lagi kita bakal lihat aplikasi praktisnya di kehidupan sehari-hari. Jadi, komputer kuantum ini bukan cuma sekadar komputer yang lebih cepat, tapi benar-benar sebuah era baru dalam dunia komputasi. Bagaimana menurut kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.